Assalamualaikum Sugeng Dalu sedherek mawon. Apa kabar kawan-kawanku? Kawan-kawanku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini hari malam Jumat. Saya pakai belangkon, pakai kacamata, pakai memegang tongkat. Itu maknanya tinggi loh kawan-kawan. Hari malam Jumat begini paling enak di rumah. Di rumah tidur sambil mendengarkan anak istri pakai nada ngorok. Makanya itu saya ini selalu pakai kacamata hitam ini baru kali ini. Jual bagus ya. Jadi tahun ini itu tahun semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ini sangatlah indah kawan-kawan semuanya ya. Jangan sampai Anda terlambat. Anda terus ikutin saya dan like dan komen dan jempolnya keliling gitu. Baru Anda tidak ketinggalan zaman dari saya. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan Allah, selalu diangkat derajatnya, selalu diangkat kewibawaannya, dan angkatnya penyakit-penyakit diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Anda akan sembuh dan lancar rezekinya. Terus saya ingin cerita mengapa diceritakan tentang Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga itu ada yang memegang Jawa. Sunan Kalijaga itu yang dipercaya Islam Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga itu orang pendekar dan anak senopati. Itu di filmnya. Makanya kita selalu memakai belangkon, kacamata hitam, baju hitam, kaosnya, tongkatnya hitam. Makanya hitam ya. Kasih bimbingan sama tasbih. Ini kan. Kalau pingin terang nggak ada nikah. Ini kan saya ingin cerita yang nyata ya, nyata. Semua itu mengandung makna dan Anda harus punya, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, harus punya sabar itu nomor 3, dan Anda harus mempunyai ikhlas karena saja belajar ilmu di no develop. Kalau Anda belajarnya yang sungguh-sungguh, malam Jumat ini Anda akan senang. Saya akan menceritakan sebuah agenda seorang pendekar namanya Kanjeng Sunan Kalijaga alias Brandalokojoyo Surawiti. Dinamakan Surawiti awit ngawiti jamane grebek Suro warok Singomulyo. Makanya Surawiti Suro bisa ngawiti geger Raden Sahid dadi Brandalokojoyo. Mengapa Raden Sahid menjadi Brandalokojoyo? Karena dia diusir kepada seorang ibunda yang tercinta. Sebenarnya ibundanya Raden Sahid itu tidak mengusir, harus tahu mengaji alam. Akhirnya Raden Sahid bertemulah dengan seorang pendekar dari Mesir bernama Sunan Bonang. Sunan Bonang itu bersama dengan Ratu Cempok ataupun dinamakan Putri Cempok ya, Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang waktu zaman dulu datang ke tanah Jawa ini menaiki sebuah perahu ya, itu. Jadi sebuah perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak badai yang menerjang perahunya Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang dikasih tongkat
yang mengasih tongkat itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dan juga membikinkan kapal untuk mendatangi Raden Said alias Gandalokajoyo Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga ini telah diutus dan diuji nyalinya mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Akhirnya Sunan Kalijaga dipendam hidup-hidupan oleh 9 wali. Akhirnya ketemu Syekh Siti Jenar, ilmunya ketingkatannya imbang kesaktiannya. Jadi Sunan Kalijaga sama Syekh Siti Jenar imbang kesaktiannya. Dengan muncullah sebuah legenda-legenda pendekar Joko Tingkir, Joko Sembur. Juga di tanah Jawa banyak raja, 9 raja. 9 raja ini pangeran-pangerannya tidak bisa dihitung, ribuan. Pangeran Tubagus Banten, Pangeran Prabu Siliwangi, Tumenggung Prabu Siliwangi, Tumenggung Kujang Siliwangi, juga ada yang Prabu Gede Siliwangi. Jadinya cerita-cerita ini pendekar-pendekarlah muncul satu persatu. Dengan artinya zaman dahulu yang ditugas seorang ibundanya adalah Sunan Gunung Jati, datang jauh-jauh dari Mesir ke tempat Panembahan. Habis ke Panembahan datanglah ke Cirebon. Di Panembahan menemui siapa? Raja pertama Majapahit. Makanya kita cerita seperti ini, saya mengingat orang zaman dahulu kerajaan. Dengan sebuah legenda ada lagi Ratu Sewo, juga Ratu Pembangun Sewo, juga ada Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng itu adalah pendekar sakti mandraguna tapi cantik di dunia, cantik khusus daerah Jawa Barat. Siapa nggak kenal Nyi Ronggeng? Karena kesaktiannya Nyi Ronggeng hebat sekali. Dan tiba-tiba lah muncul seorang rambut panjang yang bernama siapa yo? Nggak tahu semuanya. Mau tahu tak? Ketemulah dengan seorang pendekar satu jagat yang bernama Mbah Gimbal Payu Sakti dan Mbah Gimbal Sakti Sewu. Dan akhirnya Joko Boyo menikahi seorang ratu yang bernama Nyi Jembatan Sewo Sewu. Nyi Jembatan Sewo Sewu itu istananya diayomi oleh senopati dan temenggungnya juga murid-muridnya. Karena di Sewo Jembatan Sewo itu sejarah juga ada. Karena Sewo itu selalu yang setiap lebaran orang mengasih, karena dulu bekas petilasannya Nyi Ronggeng, Ratu Sewo Sewu, juga ratu segala ratu cantik secantik ketemuannya di Jembatan Sewo itu. Di Jembatan Sewo itu ada sebuah istana. Dulu yang bisa memegang adalah Joko Boyo dan Joko Sembur. Di daerah situ, di lingkungan situ, kalau ada siluman ratu, siluman buaya, berarti ada seorang anak-anak yang badannya cacat, karena ada Joko Boyo nih. Kalau ada jaga buaya, berarti ada Joko Boyo. Kalau ada Joko Boyo, berarti ada siluman buaya. Satu siluman buaya itu karena apa? Kesukaannya
Jokoboyo dengan akhirnya di daerah sini Mesir. Ini malam Jumat, malam cerita yang sangat nyata, yang tidak nyata karena orang-orang melihatin perjuangannya. Sesari Hidayatullah juga susah. Sesari Hidayatullah itu siapa? Sesari Hidayatullah itu adalah Sunan Gunung Jati. Makanya kita harus belajar yang sungguh-sungguh, karena semua musafir Nusantara, dan kita harus menghormati sepuh ulama kita. Makanya kita jangan langsung menjadi seorang pendekar kayak dulu. Ini zamannya zaman hukum, makanya kita dumati kepada Gusti Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu sehat terus jalani, kita kirim Al-Fatihah malam Jumat ini khusus kawan-kawan. Jangan lupa, kalau Anda ingin tahu cerita-cerita yang nyata tentang Nyi Ronggeng, Nyi Ratu Sewo, ya, juga Pangeran Surya Kencana ataupun Pangeran Jayakarta, juga Pangeran Diponegoro ataupun Syekh Sultan Hasanuddin. Syekh Sultan Hasanuddin itu yang paling pertama dia bertemu dengan seorang pendekar yang bernama Diponegoro, karena Sultan Hasanuddin itu ada di Makassar. Tapi di sini juga ada Sultan Banten, Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Karena itu sebenarnya orangnya satu, tapi jejaknya orang zaman dahulu memang banyak orang. Makanya kita harus bisa mengerti. Kalau Nyi Ronggeng khusus Jawa Barat, ya. Kalau Nyi Ronggeng yang asli Jawa Barat. Kalau ini tongkat kawan-kawan, kalau orang memegang tongkat itu harus tahu tongkat komando, tuntunan iman, tuntunan rakyat, tuntunan masyarakat, tuntunan prajuritnya. Kalau yang enggak militer, ya. Kalau kacamata hitam dipakai manis, menutupin borok-boroknya, lodok-lodok gini tuh, biar lodoknya nggak tahu. Kalau belangkon, alon-alon yang pelakon mau cepet-cepet ndak kebobolan. Kalau batu permata ini dinamakan batu mulia, ben dimoya wis sing gawe urip selama kita masih di dunia ini. Makanya kita selalu menyambung persaudaraan dan menyambung ekonominya, dan tidak bisa dari anak. Kita ikuti terus. Wassalamualaikum, selamat ibu, dan semoga mimpi yang indah malam Jumat ini, dan kita selalu bercerita apa adanya, ya. Semoga aja Anda semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kekurangan apa-apapun, ya, dan dicukupin dan dikasih terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu jawab ini buat Anda semua.